tadi sudah disinggung juga oleh Pak Carlos bahwa poin-poin menjadi seorang pemimpin. Tadi saya dengar dari Mario ada punya tanggung jawab, apalagi percaya diri tentunya. Jangan sampai berdiri di depan bingung lagi ya apa yang mau disampaikan. Karena ketika kita menjadi pemimpin, maka kita punya tugas adalah mengarahkan orang banyak. Nah, di sini kita akan pelajari tentang teknik memimpin rapat ya. Pak akan singgung sedikit, lalu kita nanti langsung pada aplikasi. Untuk materinya nanti Pak share saja di kamu punya grup OSIS itu ya. Nah, teknik memimpin rapat. Rapat itu punya tujuan apa? Siapa yang sudah pernah ikutin rapat? Coba. Yang pengurus OSIS lama? Ya, sudah pernah ikut. Kira-kira apa yang kamu bisa tangkap dari rapat? Apa makna dari rapat itu? Silakan Mario. Ini Mario terus ini. Ini di sini nih. Ayo. Ya, intinya di sini rapat. Rapat itu berarti ada kumpulan kumpulan dua orang atau lebih untuk membicarakan sebuah persoalan. Dengan tujuan apa? Mendapatkan sebuah solusi. Tapi dalam berorganisasi, kalau sebuah sistem organisasinya mantap, dia punya program kerjanya bagus, maka kegiatan rapat itu pun akan berjalan dengan maksimal. Karena apa? Kita tahu hal-hal apa yang kita mau rapatkan. Jangan sampai juga kegiatan rapat itu tidak ada tujuannya. Paham ya? Jadi sistem organisasi itu harus mantap dulu programnya, sehingga rapat itu kita harus tahu dulu ada jenis-jenis rapatnya. Jenis-jenis rapat itu kalau berdasarkan tidak usah catat juga baik, cukup dengar saja. Berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan peserta. Kalau berdasarkan tujuannya itu ada rapat perundingan, ada rapat pemecahan masalah, ada rapat informatif. Ada berapa? 3. Yang pertama informatif, yang kedua perundingan, yang ketiga pemecahan masalah. Jadi harus jelas ini, karena tujuan itu nanti kemudian kita bawa pada agenda rapat. Yang berikut, rapat menurut sifatnya. Itu ada rapat terbuka, ada rapat tertutup, kemudian rapat formal dan informal. Kalau rapat informal misalnya di mana? Rapat informal berarti tidak resmi. Contohnya di kelas, kalau di bawah pimpinan, kalau misalnya ada instruksi, ada surat resmi, ada organisasi resmi, itu berarti dia resmi. Rapat-rapat informal itu kamu bisa temukan misalnya contohnya di rapat keluarga gitu ya. Rapat keluarga di kelas bisa, tapi kalau misalnya ketua kelas punya inisiatif, tapi kalau di kelas lalu ada instruksi, ada surat resmi dari sekolah ataupun dari organisasi OSIS, berarti itu dia masuk dalam rapat formal. Dari formal dan informal ada yang namanya terbuka atau tertutup. Kalau ada jenis rapatnya terbuka, contohnya kamu lihat kalau kalian nonton, ada rapat-rapat yang dibuka untuk umum, ada rapat-rapat yang hanya khusus untuk organisasi atau golongan tertentu. Kalau di SMP Frater misalnya, kalau rapat tertutup itu misalnya rapat ini penentuan kelulusan peserta didik kelas 9 atau rapat kenaikan kelas, itu termasuk dalam rapat tertutup. Belum boleh diketahui hasilnya kalau belum saatnya, gitu.
Kalau rapat terbuka misalnya apa? Rapat OSIS bisa terbuka, kemudian rapat orang tua murid itu rapat terbuka. Kemudian berdasarkan waktu, kira-kira ada yang tahu berdasarkan waktu? Ada rapat harian, mingguan, bulanan, semester, dan rapat tahunan, tergantung. Kemudian yang terakhir berdasarkan peserta. Kalau berdasarkan peserta, ada rapat namanya rapat internal dan ada rapat eksternal. Kira-kira begitu jenis rapatnya. Lalu dalam rapat itu kita harus tahu perangkat daripada rapat.